warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Apa gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah sarapan dari rumah? Udah. Alhamdulillah ya. Semoga hari ini kalian dapat belajar sebagaimana mestinya. Tetap semangat ya. Ya. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Nah, anak-anak, silakan tempat duduknya dirapikan dulu. Ya. Udah. Nah, anak-anak, hari ini sebelum pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa pimpin doa dulu? Oleh satu orang? Ya, boleh. Silakan. Ya, dalam hati saja. Ya, baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran. Apabila ada teman kalian hari ini sakit, semoga cepat sembuh, ya. Nah, coba siapa yang tidak hadir hari ini? Ada, coba lihat teman kalian sebelah kiri, sebelah kanan, ada tidak yang tidak sekolah hari ini? Siapa? Ya. Kenapa? Ya, kita doakan semoga lekas sembuh. Ayo anak-anak, sekarang berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kalian dapat belajar seperti biasanya. Semoga diberikan kelancaran, ya. Nah, anak-anak, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau mengulas dulu materi yang minggu lalu. Kalian belajar minggu lalu tentang lapisan struktur lapisan bumi, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding atau coding dan kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial teh? Apa coba? Ya, AI tadi. Siapa yang mengenal Cici AI? Pernah? Ya, soalnya kalian suka mendengar atau pernah yang kita praktek tentang Cici AI. Kita bisa mencari apa saja di situ. Ayo, informasi. Ya, Cici tolong buatkan tugas matematika kelas 6 tentang desimal atau tentang pecahan. Nah, di situ Cici AI akan menjawab, di situ ada jawabannya. Nah, untuk apa sih manfaatnya kita belajar tentang coding, tentang kecerdasan artifisial? Untuk apa sih? Ada yang tahu? Untuk apa coba? Yuk, untuk apa sih kita belajar coding? Apa sih manfaatnya untuk kita belajar
lihat ada di situ Google Map? Nah, gimana sih simbolnya Google Map? Yuk. Oke, ya. Pernah tidak kalian memesan makanan? Atau memesan Grab, Gojek? Ada mapnya kan di situ? Ada ya. Nah, ya. Ibu contohkan dulu salah satunya ya. Nah, sebelum ke Google Map, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini akan Ibu sampaikan untuk apa kita belajar coding, untuk apa kita belajar AI atau kecerdasan artifisial, ya. Nah, tujuannya dari pembelajaran hari ini supaya kalian mengetahui untuk apa sih manfaatnya, ya, untuk apa penerapannya, terus bagaimana cara menerapkannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana saja, tidak langsung jepek itu ke codingnya, ke programnya, tidak usah, ya. Kalian di situ juga bisa belajar tentang game, aplikasi, terus apalagi program bisa, ya. Karena coding itu menggunakan pemrograman atau kode-kode, ya. Nah, nanti kita akan belajar di situ. Nah, coba anak-anak, mungkin kalian tidak membawa HP, tapi Ibu akan menunjukkan Google Map, ya. Ya, ini ya. Ini Google Map. Nah, ini salah satu kecerdasan artifisial. Ya, kita bisa memesan apa? Kita misalkan pergi ke Bandung. Waduh, nggak tahu nih lokasinya di sana, tempat yang akan kita tuju. Udah ada cari di sini di Google Map di sini, ya. Tinggal ketik aja, ditelusuri di sini. Misalkan tempatnya mau ke Bandung Barat, tempatnya spesifik mau SDM apa gitu yang ada di sana, ya. Nah, nanti kalian bisa nyari sendiri. Nanti ini akan memandu kalian, navigator nanti. Bahkan ada suara-suaranya nanti. Suara navigatornya 100 meter ke arah barat. Nah, ada seperti itu. Nah, ini coba manfaatnya kita belajar Google Map untuk apa sih? Mengarah jalan. Terus apa lagi? Yuk. Iya, mengarahkan. Dari kita belajar Google Map ini salah satu kecerdasan artifisial, membantu tugas kita tidak? Meringankan kita tidak? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu tidak? Nah, itu salah satu manfaatnya. Tujuan kita hari ini belajar ini, ya, supaya membantu kita. Jadi, benar ternyata kita belajar AI, terus belajar coding. Gimana sih caranya membuat pemrograman seperti apa, gitu ya? Nanti kita belajar tahap demi tahap. Nah, sebelum melanjutkan, anak-anak tahu tidak? Coba ada video nih. Sebelum Ibu ke materi selanjutnya, lihat ada video tentang AI. Apa sih AI itu? Ya, simak ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan.
Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa.
Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar Cita. Dah, cukup ya. Nah, anak-anak sampai situ bisa dipahami tentang AI itu seperti apa? Tadi banyak keunggulannya apa ya? Tapi ada juga kelemahannya. Nah, coba ibu mau tanya nih, apa sih perbedaan AI dengan coding? Ayo. Kalau AI apa? AI apa sih? Hah? Ya, kecerdasan buatan. Terus apa lagi? Hah? Itu adalah cara bagaimana komputer meniru pola pikir manusia, berpikir seperti manusia. Itu AI, kecerdasan AI. Nah, sedangkan coding berbentuk model yang memerintahkan supaya komputer menjalankan sesuatu apa yang kita perintahkan. Jadi harus spesifik tadi yang dibahas tadi ya. Harus spesifik. Kalau misalkan pertanyaan untuk laki-laki, berarti nanti munculnya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nanti munculnya juga untuk perempuan. Nah, harus spesifik dari pertanyaannya. Jadi munculnya juga nanti jawabannya juga lebih spesifik lagi. Ya. Nah, anak-anak sampai situ ada pertanyaan? Ayo, silakan buka bukunya. Buku codingnya, silakan buka buku codingnya. Nanti kalian sudah mendengarkan tadi video penjelasan tentang AI. Nah, sekarang kita ke coding. Nah, dari situ ada manfaat coding. Coba apa saja? Yang ke satu apa saja manfaat coding? Nah, melatih bagaimana cara berpikir logis. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara berpikir logis? Coba, Nesha, silakan baca Nesha. Yuk. Coding mengajarkan kamu untuk berpikir secara urus dan teratur. Terus, Kamu akan belajar menyelesaikan masalah satu persatu dari langkah pertama hingga akhir. ya. Cara berpikir seperti ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mengerjakan soal matematika atau menyusun rencana kegiatan. Iya, betul. Jadi, salah satu manfaat kita belajar coding itu, kita akan belajar melakukan sesuatu atau kegiatan akan berurutan. Mulai dari kemarin Ibu bahas tentang cara minum obat. Pertamanya langsung kita minum dulu, terus baru obatnya. Pertamanya apa dulu? Ayo, secara berurutan. Nah, siapkan dulu obat dan air. Setelah itu, membuka bungkus obat. Setelah itu, Memasukkan obat ke mulut. Setelah itu, bersama air minum. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nanti juga kita melaksanakan kegiatan apa saja, kita akan berpikirnya secara berurutan atau bertahap. Nah, itu berpikir logis. Yang kedua, manfaatnya apa yang kedua? Ayo, sebutkan. menumbuhkan ketekunan dan fokus. Nah, betul. Menumbuhkan ketekunan dan fokus. Kalian fokus nggak hari ini? Fokus tidak? Ke pelajaran? Nah, salah satu manfaat tadi itu salah satu melatih kita supaya fokus. Coba berdiri semua. Ayo berdiri semua. Ya, sekarang kita tepuk kotak, batik, batu. Ya, kalau ibu bilang kotak berarti pegang kepala. Kalau ibu bilang batik berarti pegang baju batik. Nggak apa-apa, ya ada baju aja ini. Terus yang ketiga, kalau ibu bilang ucapan batu berarti gini. Gitu ya. Siap? Konsentrasi ya. Karena tadi kamu menjelaskan tentang coding, salah satu manfaatnya yaitu melatih ketekunan dan fokus. Nah, sekarang ibu mau speaking dulu nih. Fokus tidak semuanya. Siap? Kotak, batik, batu, 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 batik, kotak, batu, batik, kotak, batu,
lambat, bukan langsung gini. Tidak diucapkan, ya. Gitu ya, ya. Sekali lagi, berarti belum fokus. Siap ya. Kotak, batik. Kamu cukup memperagakan saja, jangan berucap ya. Siap. Batuk, batik, kotak, batuk, batuk, batuk. Batik, kotak, kotak, batik, batuk. Kotak, batik, batuk. Kotak, batik, batuk. Iya, terima kasih. Ya, kita semangat ya. Nah, anak-anak, sekarang manfaat yang ketiga apa? Manfaat coding. Ayo. Meningkatkan kreativitas. Kenapa di coding ada proyek? Karena ada hasil nanti yang akan kamu peroleh, hasil karyanya, ya? Ya, betul. Menambah kreativitas. Nanti ada di pemrograman di coding, ada animasi, ada apa teh? Video bergerak gitu ya. Teka-teki, ada puzzle. Apalagi teh? Kita bisa membuat apa? Game, seperti itu ya. Nah, lebih banyak lagi, lebih kreatif lagi, gitu ya. Nanti kita praktekkan. Yang keempat, apa coba? Ya, meningkatkan kerjasama dan berbagi ide. Nanti kelompok, yang ini buat apa, yang ini buat apa, yang ini buat apa. Nanti konsepnya berurutan seperti yang tadi berurutan, bahwa salah satu manfaat coding itu berpikir logis. Jadi pertama, cara kamu memasak nasi goreng nih, apa dulu pertamanya yang harus disiapkan, apa dulu sampaikan hasilnya jadi seperti itu ya. Salah satunya berpikir logis. Lanjut. Yang kelima apa manfaat coding? Ayo. Apa? Membuka peluang masa depan. Apa coba membuka peluang masa depan? Iya, karena banyak sekali. Siapa tahu dari kalian semua nanti ada ahli jadi apa? Apa yang ahli membuat aplikasi, jadi grammar, apalagi membuatnya kayak game gitu, membuat game gitu ya. Pokoknya ahli-ahli yang di bidang IT seperti itu. Ya nanti ke depannya seperti itu manfaatnya. Ya. Tadi ada berapa manfaatnya? Belajar coding? Ada 5. Yang ke satu? Ya. 3 kelompok, ya. Yang ini kelompok ini di sini bareng-bareng. Yang ini kelompok ini, yang itu kelompok ini. Semua nyala ya. Bentar. Silakan nyalakan kelompoknya. Kelompoknya, yuk. Kita belajar rugby. Yuk. Semua sudah nyala rugbynya? Lihat ke depan, ikuti ya. Buka tab baru. Nah, di sini ada tanda plus. Yuk. Silakan diklik blok klik. Blok klik. Udah. Nah, siap ya? Ya.
Bentar. Kelompok 3 udah bisa? Coba. Yuk. Iya. Atas ya. Bentar ya. Coba lihat ada gambar apa di situ? Ada hewan apa saja? Kucing. Ini contoh kecilnya ya, nanti masih banyak lagi kalian belajar. Ya. Nah. Siap? Ya. Ditarik kursornya ya. Silakan mau hewan apa saja yang ke satu pilih. Kucing. Mana gambar kucing? Silakan tarik gambar kucing. Ayo. Tarik gambar kucing. Ya. Bisa? Di sini. Ini ditekan. Mana gambar kucingnya? Nah, ini ditekan. Ininya ditekan nih. Satu. Ditarik mana kucing? Ke sebelah mana kucing? Nah, kayak di sini ya. Nah, gitu. Sok. Nah, kucing ada kakinya berapa tuh kucing? Nah, itu dulu ya. Diganti dulu berapa jumlah kakinya disesuaikan. Nih, di sini ganti dulu jumlah kakinya berapa nih kucing? Ya. Nih, ada berapa? Kaki kucing berapa? 4. Pilih 4 nih. Ya. Terus apa lagi? Yo. Ciri-ciri kucing apa? Mempunyai kumis, terus bulu. Ya, bagus. Nah, gitu. Ya, lanjutkan. Ya, bisa. So, ciri-cirinya ada di warna ungu. Silakan ditarik sesuai dengan nama hewannya. Yuk, kursornya ditekan 1 sama tangan kanan, yang 1 digeser, yang 1 ditahan, yang 1 digeser. Kelompok 1 bisa? Mana kelompok 1? Ya, anak kelompok 1 bisa? Ya. Ini udah berapa kakinya? Pilih dulu. Ini apa? Hewan apa? Ya. Tarik. Apalagi ciri-cirinya? Sampai beres ya. Sampai ciri-ciri yang warna ungu habis. Masukkan semua. Itu sama ganti Ya, diganti dulu sesuaikan. Ya. Nanti tiap-tiap kelompok presentasi ya. Mau yang ini kelompok kucing, yang ini bebek, yang itu simpul atau apa boleh. Silakan ya. Silakan. Mana kelompok 3? Coba lihat. Sudah masuk semuanya?
Yo. Wah, kelompok 2 sudah beres ya? Sudah? Ya. Kita tunggu kelompok lagi ya. Nanti tiap-tiap kelompok menyebutkan ciri-cirinya. Itu siput. Ya, betul. Ayo semangat. Kelompok 3 dan kelompok 1 belum beres. Yuk. So, ditarik. Masukkan yang warna ungu. Yuk, masukkan di situ. Harus pas ya. Yuk, tarik lagi. Kelompok 1 udah beres? Mana kelompok 1? Ya. Mana kelompok 1? Sudah beres? Oh, masih. Ini yang ini ditekan nih sama tangan kanan saya. Ini ditarik, yang ini nggak tarik. Jadi semuanya, stop, tarik. Yang atas aman, tarik. Masukkan ke sini. Iya, stop. Masuk lagi. Mana yang punya paru? Ya, sudah, stop. Kelompok 3 sudah beres? Bisa jawab. Ya, bagus. Sudah beres semuanya ya? Ya, coba tepuk hebat. Hebat. Sekarang presentasi dari kelompok 1. Silakan menyebutkan ciri-ciri dan nama hewan yang tadi dibacakan. Ayo, sini. Maju ke depan, kelompok 1. Ayo. Ayo, kelompok 1. Kasih semangat dulu. Ayo. Semangat kelompok 1. Sini. Kebagian hewan apa tadi? Yo, sini. Ya. 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 Nama hewannya apa? Kucing. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Kelompok menyebutkan ciri-ciri. Ya, ciri-ciri hewan. Oh, boleh. Silakan. Kucing. Kucing memiliki kaki, memiliki kaki. Terus, dan ciri-cirinya. Ya, betul. Berbulu dan berbis. Ya, betul. Betul tidak? Betul. Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, cukup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kelompok 2 maju, silakan. Ya, sini. Sebagian di sini. Ya. Oh. Sini, sebagian di sini. Yo. Ya, assalamualaikum. Ini dari kelompok. Menyebutkan ciri dari hewan. Silakan sebutkan ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
LKPD-nya akan dibagikan per kelompok. Silakan kalian nanti diisi ya. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silakan per kelompok saja diisinya. Ya, LKPD kelompok silakan. Kerjakan bareng-bareng, silakan berdiskusi. Ya. Siapkan paling dulu. Nah, ini kelompok 3 tulis ya. Nah, lalu langsung sini. Nah, ini ya, 1 sampai 5. Boleh, kelompok 3 ya. Mana kelompok 2? Tulis dulu nama kelompoknya. Ya. Nah, ini kelompok 2. Lanjut ke sini ya. 1, 2. Mana kelompok 3? Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, ini kelompok 1 ya. Nah, ini kan udah ya tadi. Prakteknya sudah. Tinggal ini tugasnya dikerjakan 1, 2. Nah, 3, 4. Ya, silakan. Silakan berdiskusi ya. Sudah beres? Kelompok 1 sudah beres? Kelompok 3 mana? Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah berdiskusi. Nanti sama teman-teman kelompoknya ini sudah dibagikan, sudah dikumpulkan. Nah, sekarang anak-anak coba kita merefleksi ya. Anak-anak, hari ini apa sih manfaatnya kita belajar coding? Tadi kamu kan belum tahu nih apa sih coding itu? Apa sih kecerdasan artifisial itu? Mempermudah. Ya. Mempermudah. Boleh, betul. Apalagi, ayo. Apa sih yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu? Betul tidak? Betul. Apalagi, ayo. Ayo. Adakah yang belum paham tentang coding dan kecerdasan artifisial? Ayo. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu nih tentang pemahaman tentang kecerdasan artifisial itu apa, coding itu seperti apa. Tadi melalui praktek tadi juga sudah ya dipraktekkan sesederhana mungkin. Apalagi, yuk, yuk. Apalagi, ayo. Yang kamu dapat hari ini belajar apa sih? Ada tentang yang kita tidak tahu. Iya, betul. Betul ya? Betul tidak? Betul. Nah, untuk anak-anak, kalian kan belajar hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada tidak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Ada. Membantu tidak
tugas manusia? Membantu. Ya, jadi meringankan tugas manusia. Nah, anak-anak sebagai tindak lanjut supaya kalian lebih paham lagi tentang materi hari ini. Nah, untuk minggu depan kalian akan belajar tentang pemrograman lagi, ya, tentang coding seperti apa sih, lebih dalam lagi, ada pemuatan lagi. Nah, kalian belajar lagi di rumah apa hal-hal yang dipelajari hari ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian kehidupan sehari-hari diterapkan ya. Siap? Ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya, Bu. Ya. Silakan tutup dengan doa. Silakan pimpin doa. Silakan berdoa. Baca doa dalam hati mulai. Baca doa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak.